Ada yang diam-diam memperhatikan kamu, ternyata ini yang dia pikirkan terhadapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata, ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, ada yang diam-diam memperhatikan kamu nih ya. Ternyata ini yang dia pikirkan tentangmu ya. Apa sih? Oke, fokus konsentrasi di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama, teman-teman. Dan bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Queen of Cups ya. Oke. Ratu Cangkir ini muncul hadir, teman-teman, sebagai energi pembuka. Jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, selalu saja memperhatikan kamu, teman-teman. Ya, ternyata hal-hal yang mungkin dia pikirkan tentang kamu, ya, ataupun dia pikirkan, dia inginkan, dia harapkan. Ya, ketika melihat kamu adalah seseorang yang mungkin teman-teman ya menjadi tipenya seseorang yang mungkin menjadi panutankah, idolakah, ataupun keinginan karena dia memiliki sebuah perasaankah terhadap diri kamu, ya teman-teman, seperti itu. Memang sih lebih kecenderungan, ya aku melihat di sini dia itu seperti memiliki sebuah perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu, teman-teman. Ya, sebuah perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan sehingga dia selama ini hanya memperhatikan kamu. Ya, mungkin sering mencuri-curi pandang kepada kamu, teman-teman. Seperti itu. Nah, faktor apa yang membuat dia kok tidak bisa, tidak mau ataupun apa teman-teman ini takut mungkin ya untuk mengungkapkan jika kita berbicara masalah kehidupan asmara ya, teman-teman. Oke. Nah, apa faktor yang menyebabkan itu? Nah, kalau melihat dari energinya, teman-teman, ya, jika aku fokuskan terhadap energi kamu, gitu sih. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi kehidupan kamu yang mungkin memang dikatakan banyak banget perbedaan di sini, ya. Banyak banget perbedaan kasta, seperti itu mungkin ya. Dari kondisi ekonomi mungkin kamu lebih baik daripada dia. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin dari segi pekerjaan kah, dari segi pendidikan kah, seperti itu dari segi penampilan kah gitu teman-teman ya. Mungkin ya kalau laki-laki ya terlihat tampan, ya rupawan, kalau wanita ya jelas cantik banget ya teman-teman, menawan gitu sih. Sehingga terkesan dia tuh terlihat minder teman-teman. Ya, terlihat minder ketika sebenarnya dia ingin mengharapkan kamu untuk menjadi pasangannya gitu lah teman-teman. Ya, oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman. Di sini ada The High Priestess. Nah, sebenarnya sih kalau dari pola pikir ya, kalau dari kamu sih aku melihat memang kamu orang yang apa ya, simple banget ya. Meskipun kondisi kehidupan kamu saat ini dalam fase yang cukup terbaik ya di dalam segala hal, segala aspek kamu lebih beruntung daripada orang lain yang berada di sekitar kamu dan bahkan terhadap seseorang yang mungkin selama ini memperhatikan kamu ya seperti itu teman-teman. Ya bisa jadi kalau dia di dalam pekerjaan bisa jadi dia adalah bawahan kamu mungkin ya teman-teman bisa jadi ya ataupun mungkin juga di dalam hal-hal yang lain sama halnya sebenarnya teman-teman ya ini memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat jauh sih. Tetapi kalau melihat dari energi kamu seperti yang aku katakan sebelumnya teman-teman ya kamu orangnya simpel banget. Ya ketika mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu ya kamu tuh welcome ya selagi memang dia bisa menunjukkan hal yang mungkin dewasa kepada kamu teman-teman ya ataupun dia bisa menunjukkan hal yang terbaik untuk kamu, orang yang berkomitmen, orang yang baik ya, aku rasa tidak ada masalah tentang hal-hal tersebut ya. Untuk masalah perbedaan ya mungkin relatif ya namanya manusia terkadang eee, memiliki sisi keberuntungan masing-masing lah. Contoh kamu kan banyak hal mungkin yang beruntung di dalam diri kamu kan tidak mungkin juga teman-teman
Karena ketika kamu memilih mencari seseorang yang lebih baik dari kamu, ya di dalam segala hal terkadang ini yang selalu saja menyulitkan kamu loh teman-teman. Kenapa? Ya Allah Tuhan semesta alam itu maha adil teman-teman. Oke, maha adil banget. Ketika kamu dalam kondisi yang sukses dan ketika kamu berharap ada yang lebih sukses ingin kamu dapatkan, ternyata tidak didapatkan, ternyata tidak bisa kamu dapatkan. Kenapa? Karena mungkin ya itu tadi, ya teman-teman, Tuhan ingin menjodohkan kamu, mendekatkan kamu kepada orang yang mungkin kehidupannya masih di bawah kamu. Mohon maaf teman-teman, mungkin seperti itu ya. Agar apa ya? Agar bisa hidup orang ini tadi bisa lebih baik. Mungkin seperti itu sih. Ya pandangan aku sih ya teman-teman. Tetapi memang jelas ya namanya kehidupan itu Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui teman-teman. Ya meskipun kamu berupaya berusaha berencana teman-teman tetap sih sebenarnya ya hasil itu ya Tuhan semesta alam yang menentukan. Kemudian di sini ada The European teman-teman. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya, jika kita berbicara untuk masalah jodoh nih, ataupun kehidupan asmara dan mengenai tentang seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu selama ini ya teman-teman. Di sini sih aku melihatnya memang sulit banget untuk dia memang dia tidak ada sebuah keberanian teman-teman, tidak memiliki sebuah keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Di satu sisi juga aku melihat ini orang cukup dingin banget ya. Apakah kamu ataupun dia sih sebenarnya, ya aku melihat cukup dingin banget ketika ada seseorang ataupun ketika, ada seseorang yang memperhatikan seperti itu teman-teman ya, dia orangnya mungkin cenderung sedikit cuek juga gitu sih, mungkin kamu ya juga seperti itu teman-teman ya. Tetapi bagaimana ke depan, apakah nanti bakal ada kabar baik ya mengenai tentang seseorang nih, apa yang akan dia lakukan terhadap diri kamu teman-teman ya. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Ya kita tidak pernah tahu teman-teman takdir seseorang bakal seperti apa sih. Yang jelas memang ketika ada niat baik ya sebenarnya selalu pasti akan selalu saja ada jalannya teman-teman ya. Dan di sini sih kalau aku merasakan mengenai tentang seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu teman-teman, cepat ataupun lambat dia bakal segera mengungkapkan nih, tidak tahu nih, seakan-akan ketika dia semakin memendam perasaannya teman-teman, itu semakin membuat dia sakit. Ya, seperti itu mungkin dia, nantinya akan berusaha untuk, bukan mengungkapkan juga langsung ya teman-teman, mungkin berusaha untuk mencoba mengawali sebuah komunikasi dengan kamu kah ya, ataupun ya yang lain-lain lah teman-teman ya, namanya juga upaya usaha ya. Nah, di sini sih teman-teman ya bisa jadi energinya juga bolak-balik ya, bisa jadi kamu yang sedang seperti itu ataupun seseorang sedang seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian jika kita berfokus terhadap energi-energi yang lain ataupun terhadap hal-hal yang lain teman-teman, sosok orang yang memperhatikan kamu teman-teman. Kenapa? Banyak orang-orang yang selalu saja memperhatikan kamu. Ternyata yang dipikirkan tentang kamu adalah ya memang banyak orang yang mungkin bangga terhadap diri kamu dan banyak juga orang yang tidak suka terhadap diri kamu. Kenapa? Bangganya kamu karena kesuksesan kamu, keberhasilan kamu di sini. Dari segi ekonomi tidak dapat diragukan lagi, teman-teman. Ya. Nah, dari segi ekonomi kan bagus, berarti kan ada hal-hal yang berjalan dengan lancar, entah itu terkait dengan masalah pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu seperti itu, teman-teman. Ya, dan banyak orang-orang yang membanggakan kamu ya, terutama pasti orang-orang terdekat kamu sendirilah, keluarga kamu, seperti itu teman-teman ya, keluarga inti itu bahkan ya. Tetapi ada juga keluarga yang ya seakan-akan itu tidak suka gitu teman-teman ketika kamu berhasil sukses gitu. Mungkin dinilai kamu tuh terlalu sombong ataupun segala macam ya. Ya ada saja sih, padahal kamu orang baik kok, aku katakan teman-teman. Itu tadi, kamu tuh orangnya simpel gitu. Ketika ada orang baik, maka kamu akan melakukan hal yang lebih baik. 1000 kebaikan akan kamu balas, mungkin seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang jahat, ketika ada orang zalim teman-teman, maka kamu akan melakukan hal yang lebih kejam. Seperti itu, ya teman-teman. Manusiawi sebenarnya teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, di sini ada Three of Cups. Nah, oke sebagai energi penutup nih, teman-teman. Ya, melihat dari energinya memang bagus banget. Oke, energi kesuksesan, keberhasilan, dan mengenai tentang seseorang yang aku katakan tadi ya teman-teman, kita kembali lagi terhadap kondisi kehidupan asmara. Sepertinya memang dia akan berusaha gitu teman-teman. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kamu, bisa jadi seperti itu. Karena memang perasaan yang mungkin cukup tulus yang dia miliki ini akan mengalahkan segala sesuatunya. Ya, seperti itu sih. Kita lihat nanti ke depan bakal seperti apa teman-teman. Apakah benar feeling dan firasat kamu juga yang mengatakan hal demikian gitu. So. Ya, gitu sih.
ya kamu melihat bahwasanya memang ini orang sering memperhatikan kamu, ternyata memang dia memiliki sebuah perasaan kepada kamu, teman-teman. Oke, kemudian jika kita berbicara masalah-masalah yang lainnya terkait dengan kesuksesan, keberhasilan yang aku katakan tersebut, teman-teman, ya namanya kehidupan pasti ada pro kontra ya teman-teman ya. Ada yang memihak dan ada yang membenci. Ketika ada yang memihak ya kamu syukuri dan ada yang membenci juga kamu syukuri teman-teman. Kenapa? Dari orang-orang yang membenci tidak suka ini menjadi sebuah motivasi besar untuk kamu teman-teman untuk bisa lebih sukses. Karena semakin kamu sukses, semakin kamu berhasil, ini akan semakin membuat orang-orang yang membenci kamu tuh maka bakal apa ya teman-teman ya, menderita gitu sih. Kenapa? Ya kamu lebih sukses, rezeki kamu nanti bakal lebih lancar. Itu dia. Semakin banyak orang yang tidak suka, membenci teman-teman, maka pintu rezeki kamu, jalan kerezekian kamu akan semakin lebar. Itu dia. Oke. Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.